Yuk, Sobat Digital, bayangkan jika dunia ini tidak ada komputer, tidak ada hasil dari perkembangan teknologi komputer seperti HP, laptop, PC, atau tablet. Apakah kita akan tetap bermain game seperti Mobile Legends, Valorant, Genshin Impact? Apakah kita masih bisa berbelanja barang hanya dari rumah? Apakah kita masih bisa Facebookan, YouTubean, IG-an, atau sosmed lainnya? Kali ini kita akan membahas sejarah yang membuat kita sangat ketergantungan, yaitu teknologi komputer. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, Mamang Ngulikom akan memperkenalkan channel ini. Channel ini kita akan membahas seputar teknologi digital. Ya, seperti bagaimana perangkat digital bekerja, tips and trik mengenai perangkat digital, dan informasi seru lainnya mengenai teknologi digital. Ayo, subscribe, like, and comment agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Ngulikom. Perkembangan komputer yang akan Mamang Ngulikom bahas ini yaitu perkembangan komputer elektronik. Komputer ini udah pakai listrik. Ya, sama kayak komputer yang kita pakai sekarang, sama-sama pakai listrik. Komputer elektronik ini perkembangannya sangat cepat kalau dibandingkan dengan komputer sebelum elektronik. Sebenarnya, yang ngebikin perkembangan komputer cepat ini yaitu perang. Waktu Perang Dunia Kedua, negara-negara pada bikin lomba buat komputer biar mereka bisa menang. Seperti Colossus yang dibikin buat mecahin kode musuh, biar kebongkar apa yang disembunyiin. Komputer elektronik awalnya itu ukurannya gede banget dibanding komputer yang kita punya. Listriknya juga gede, mungkin bisa buat nyalain TV sekelurahan. Harganya juga mahal. Kita ambil contoh komputer awal-awal, yaitu ENIAC, yang dipakai buat perang, bukan main game perang ya. Kayak buat memperhitungkan arah penembakan artileri, buat pengembangan bom hidrogen. Ya, begitulah kira-kira. Ukuran ENIAC ini ngambil luas ruangan sekitar 167 meter persegi. Udah seluas lapangan bola nih. Listriknya juga 160 kW atau 160.000 watt. Komputer Mamang Biner aja cuma 450 watt. Biaya pembuatannya juga kurang lebih kalau dikerupiahin sekitar 91 miliar rupiah. Mahal banget kan? Dan kalian tahu kan prosesor yang kotak kayak gini nih. Dulu komputer nggak pakai satu chip kayak gitu. Komputer awal-awal itu pakainya tabung hampa udara yang jumlahnya juga banyak dalam satu komputer. Yang ukuran satu komputer udah segede kipas prosesor kalian. Tabung hampa ini daya listriknya gede, ukurannya gede sama cepat rusak. Jadi kebayangkan kenapa komputer elektronik awal-awal bisa gede, boros listrik, sama mahal. Terus muncul inovasi baru yaitu transistor. Transistor ini jauh lebih kecil dari tabung hampa. Kita lihat aja perbedaan transistor sama tabung hampa. Beda jauh bukan? Listriknya juga jauh lebih kecil dan lebih awet dibanding tabung hampa. Contoh komputer yang pakai transistor ini yaitu IBM 1401. Lalu muncul inovasi baru lagi yaitu Integrated Circuit atau biasa disingkat IC. IC ini bisa memuat banyak komponen dalam satu chip. Jadi komputer yang menggunakan IC ini ukurannya lebih kecil dan harganya juga lebih murah dibanding yang menggunakan transistor. Contoh komputer yang menggunakan IC ini yaitu IBM System 360. Nah, IC ini dikembangin jadi mikroprosesor. Mikroprosesor ini jauh lebih kompleks dengan IC sebelumnya. Pada mikroprosesor dapat menyimpan komponen yang jauh lebih banyak dengan hadirnya teknologi Large Scale Integration atau biasa disingkat LSI. Mikroprosesor awal-awal yaitu Intel 8080, Zilog Z80, MOS 6502. Prosesor-prosesor ini yang bikin orang yang hobi komputer zaman itu berkreasi membuat komputernya sendiri-sendiri. Jadi, penghobi komputer di masa itu bikin komputer sendiri, dari nyodernya sendiri, bikin motherboardnya sendiri, sampai jadi komputer yang bisa dipakai. Contoh komputer rumahan bikinan sendiri yaitu Apple I yang dibikin sama Abah Steve Wozniak bareng Abah Steve Jobs yang dimodalin sama Abah Ronald Wayne. Apple I ini dijual sama mereka dan respon pasarnya ya lumayan lah buat bikin mereka lanjut ke proyek selanjutnya yaitu Apple II. Di Apple II ini penjualnya benar-benar bikin nama Apple jadi besar. Tapi di komputer tahun itu programnya nggak kompatibel antara komputer lainnya walaupun prosesornya sama. Ngelihat masalah ini, Abah Gary di tahun 1976 bikin OS yang bisa dipakai di komputer yang pakai prosesor Intel 8080 atau Intel 8085.
yaitu kontrol program monitor. IBM tertarik nih sama ide Abah Gary. Mereka pengen beli temuannya si Abah ini, tapi Abah Gary gak mau jualnya idenya ke IBM. Nah, IBM nyari orang lain dan ketemulah sama Abah Bill Gates buat bikin IBM PC DOS. Nah, lalu Abah Bill Gates pun dapat hak buat bikin OS-nya sendiri, dan Abah Bill Gates pun mengembangkan OS-nya di bawah nama Microsoft, di mana Microsoft DOS jadi OS yang sering digunakan orang pada saat itu. Di tahun itu komputer tampilannya cuma teks doang, jadi masih ngebikin orang awam bingung nih gimana cara makainya. Boro-boro rakit PC, makanya aja bingung. Nah, dari sini Abah Steve Jobs tertarik nih dengan idenya Xerox di tahun 1979, di mana mereka membuat komputer menjadi lebih interaktif dan lebih mudah digunakan menggunakan bantuan Graphical User Interface atau biasa disebut GUI. Lalu Apple pun mengeluarkan Apple Lisa dan Macintosh yang sangat fenomenal dan menjadi pengubah dunia perkomputeran yang asalnya berbasis teks menjadi berbasis grafis. Microsoft pun mengeluarkan software berbasis GUI yaitu Microsoft Windows yang nantinya menjadi OS paling laris di pasaran yang mungkin ada dari sobat digital yang menggunakan OS ini. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Selamat bertemu di video berikutnya. Salam ngulik.